ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون الكرام رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الآيات. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah saudara, pada awal khutbah ini saya mengajak kepada saudara-saudara, marilah kita selama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak seberapa ini, marilah kita mengisi kehidupan kita yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu pemahaman bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengerjakannya, semua apa yang diperintahkan Allah itu mesti akan membawa kebaikan bagi kita semua, bagi masyarakat kita, bagi umat Islam ini, baik untuk kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang, juga mesti baik untuk kehidupan dunia kita ataupun akhirat kita. Dan sebaliknya saudara, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhinya, sesungguhnya apapun yang dilarang Allah itu mesti akan membawa madarat kepada kita, akan membahayakan kehidupan kita, baik itu kehidupan sekarang maupun yang akan datang, baik kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang baik-baik yang membawa manfaat, sedangkan Allah juga melarang sesuatu yang buruk yang membawa mafsadat bagi kita. Ukurannya adalah yaitu perintah dan larangan Allah itu ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saudara berbahagia, Allah telah menuliskan perintah-perintahnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sampai detik ini perintah Allah sudah tidak turun kembali. Maka nilai yang terbaik, nilai perintah yang terbaik, nilai larangan yang paling buruk adalah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tidak lagi orang-orang harus berkata bahwa saya berbuat baik menurut apa yang saya ketahui, menurut apa yang saya inginkan. Tidak bisa begitu saudara. Benar dan salah sudah ditulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam satu hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhallun ila man hadaitu wastadlu li ahlikum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya ini adalah sesat saudara, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya petunjuk, wastadlu li ahlikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Allah telah menyempurnakan yaitu dengan hudanya, dengan petunjuknya,
ini yang ada di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita ikuti, yang kita cintai, dan kita tunggu syafaatnya besok pada hari akhir nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini kita ingin menyampaikan yaitu bagaimana Rasulullah SAW membimbing umatnya, membimbing generasi sahabat-sahabat beliau menjadi yaitu generasi yang terbaik, yang terkuat, yang terdalam ilmunya adalah generasi yang pernah lahir di muka bumi, saudara. Bahkan generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW, yakhrujuna minadh dhulumati ilan nur, adalah generasi yang meninggalkan kegelapan menuju kepada cahaya, meninggalkan kemunduran menuju kepada kemajuan yang luar biasa. Wa yakhrujuna minas-syaki ilal yaqin, generasi yang mau meninggalkan keraguan-raguan mereka tentang nasib masa depan mereka di dunia dan di akhiratnya, menuju orang-orang yang yakin terhadap kehidupan di dunia dan nasib mereka di akhirat. Itulah generasi-generasi yang hidup di masa Rasulullah SAW. Saudara berbahagia yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu dalam satu hadisnya, ada qarni thumma yalunahum, sebaik-baik generasi yang pernah terlahir di muka bumi adalah generasiku, generasi di masa Rasulullah SAW adalah generasi terbaik. Kemudian adalah generasi setelahku, yaitu generasi para sahabat, lumayanunahum, kemudian generasi setelah mereka. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin, saudara, yaitu generasi terbaik, umat-umat terbaik, umat-umat yang menjadi contoh teladan kehidupan, itu akan kita hadirkan gambarannya pada kesempatan kali ini dengan singkat, saudara. Bagaimana gambaran orang-orang terdahulu, bagaimana apa yang diajarkan Rasulullah pada orang-orang terdahulu menjadi generasi terbaik, saudara. Yaitu ada 5 hal yang mesti harus kita cermati, yang mesti harus kita ketahui, lalu kita jadikan pedoman pada generasi-generasi sekarang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa 5 perkara itu? Yang pertama adalah lazimal jamaah. Umat Islam itu akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang baik, generasi brilian. Ketika apa, saudara? Pertama, Nabi selalu mendengung-dengungkan masalah yaitu lazimal jamaah. Biasakanlah kalian hidup berjamaah. Biasakanlah kalian hidup menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Ini yang pertama kali menguatkan umat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah, Quran dan Sunnah, dan jangan bercerai-berai, jangan yaitu tentang-tentang di antara kita. Sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah garis yang pertama yang ditanamkan Rasulullah SAW. Jika suatu saat terjadi perselisihan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, lalu orang Muhajirin dia berdiri lalu berseru, ya Muhajirin. Orang Ansar menyeru, ya Muhajirin, ya Ansar. Lalu Nabi berkata bahwa kalian bukan Muhajirin, kalian bukan Ansar, tapi kalian adalah Islam, adalah seorang Muslim. Inilah saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghendaki umat Islam kita baik, generasi kita baik adalah generasi yang memahami masalah ukhuwah, yang memahami masalah persatuan, dan mereka menjunjung tinggi masalah persatuan. Bukan generasi yang menginginkan pecah belah umat Islam,
yang mereka hanya menganggap bahwa kelompoknya yang terbaik, wahasisan yang terbaik, itu adalah generasi yang melemahkan umat Islam, saudara. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mata bi'asobiyatin, mata jahiliyah." Siapapun orang yang mati dalam keadaan asobiyah, mati kelompok, mati golongan, maka dia matinya mati jahiliyah, mati dalam kebodohan yang dia tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka junjunglah yang namanya persatuan, junjunglah, utamakan yang namanya ukhuwah. Masalah pendapat beda, masalah fikirnya beda, buruk-buruknya beda, ini terlalu kecil untuk menjadikan kita berpecah belah, saudara. Dan hati-hati, umat Islam kita sekarang yang diimpikan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam adalah bagaimana umat Islam itu bisa, yaitu cerai-berai. Bahkan kondisi sekarang, saudara, harus diketahui umat Islam kita akan dipecah-pecah. Bahkan sekarang sudah menuju garis apa, saudara? Menuju garis umat Islam kita saling menuju. Satu kelompok menuju yang lainnya, satu kelompok menuju yang lainnya, saling tuduh-menuduh. Setelah saling tuduh-menuduh, nanti akan saling bercerai-berai. Hati-hati, saudara, ini sudah sesuatu yang mesti harus kita waspadai. Maka siapapun di antara kita, mari saudara, serukan yang namanya persaudaraan, serukan yang namanya ukhuwah. Al-mu'min, ahul mu'min, orang beriman adalah saudara orang beriman yang lainnya. Bahkan persaudaraan kita bakal biasa diluarin sebagaimana satu tubuh, saudara. Di dalam tubuh kita ada kepala, di dalam tubuh kita ada badan, ada tangan, ada kaki. Sudahlah kita di dalam kelompok-kelompok kita seperti kepala, bisa seperti tangan, bisa seperti kaki. Tidak usah selalu seluruh tubuh akan merasa menjadi kepala, semuanya menjadi kepala. Itu malah tidak pernah akan bisa, saudara. Maka pahamilah, saudara, setiap kelompok di antara kita, setiap organisasi di antara kita mesti ada manfaatnya, ada kebaikannya, ada keunggulannya. Maka saudara berbahagia, jagalah ukhuwah dengan cara-cara seperti itu. Yang kedua, saudara, Rasulullah SAW menegaskan bagi kita, yaitu apa? Yang kedua adalah tilawatil Quran. Umat Islam ini agar kuat, saudara, umat Islam ini agar bersatu, saudara, bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran. Lalu apa berusaha mengamalkan turunan Al-Quran menurut kemampuan kita masing-masing. Dalam gabung dan tobat penantobat, ada peningkatan setahap demi setahap. Inilah yang harus kita ketahui, saudara. Belajarlah Quran. Orang bercerai-berai itu karena mereka tidak paham Quran. Berbeda pendapat lalu menjadikan dia bermusuhan karena tidak paham Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Dan jikalau ada perselisihan di antara kalian, kembalilah kepada, yaitu tali Allah dan Rasulullah, Quran dan sunnah-sunnahnya. Sudah berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya kelompok-kelompok sekarang ini akan bisa diatasi dengan ketika umat Islam memahami Quran sunnah, saudara. Kenapa? Karena Quran sudah jelas, Quran sudah jelas, tidak ada ragu-ragu, saudara. Sekarang muncul Islam gaya Cina, Islam gaya mana-mana, mungkin ada Islam gaya Jakarta, gaya Indonesia, gaya Nusantara. Lihatlah Quran dan sunnah, saudara. Belajarlah itu sehingga kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan apa? Ketahuilah dasar-dasar utama kita, saudara. Quran dan sunnah. Maka mengatakan, yaitu tilawatil Quran, bacalah Quran. Seorang muslim kalau buta huruf dengan Quran, tidak pernah dia membaca Quran, maka yang terjadi dia seperti orang buta, saudara. Maka yang kedua sudah berbahagia. Sedang yang ketiga, bagaimana Rasulullah membimbing generasi pada para sahabat Nabi, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Wa imaratul masjid,
makmurkanlah masjid, saudara. Masjid seperti ini adalah satu gambaran bagaimana umat Islam menjaga persaudaraan. Harus ada seorang pemimpin. Kalau mau sholat harus ada seorang imamnya, ada muazzinnya. Dan imam dipilih orang yang bisa membaca Quran, yang baik bacaannya, dia paham mana rukun sholatnya, mana sunnah-sunnahnya. Itulah orang-orang yang bisa jadi pemimpin, saudara. Maka di dalam masjid ini adalah gambaran miniatur bagaimana umat Islam ini harus memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin orang yang tidak bisa sholat, tidak tahu hukumnya, bagaimana sunnah wajibnya sholat, tidak bisa membaca. Akhirnya apa, saudara? Jamaah tidak pernah akan bisa selesai mungkin. Kenapa? Tidak tahu harus apa seorang pemimpin. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penting ulama dunia mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan ini pun gambaran masjid, gambaran sholat. Ini adalah sebagai gambaran yang mesti harus kita jadikan pelajaran, saudara. Saudara-saudara yang maksudnya yang dirahmati Allah. Lalu yang keempat apa, saudara? Yaitu ittiba'us sunnah. Umat Islam ini dianjurkan pada masa Rasulullah, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini yang penting harus kita ikuti. Monggo, saudara, ikutilah sunnah-sunnah Nabi. Nabi SAW pernah bersabda, "Walau umat yadkhuluna jannah, setiap umat itu akan masuk surga. Bila mana aku betul yang enggak mau masuk surga?" Sahabat bertanya, "Wa may ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Man asarani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikutiku, yang mentaati sunnah-sunnahku, mereka masuk surga. Sedangkan orang yang menyelisihinya, saudara, mereka itu orang-orang yang tidak mau masuk surga. Saudara-saudara berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir, saudara, yang kelima adalah wajihadu fi sabilillah. Ajarkanlah kepada generasi kita ini apa? Generasi ini bisa menjadi seorang berjuang pada masanya masing-masing, saudara. Berjuang dengan apa? Dengan hartanya, dengan jiwanya. Kita harus melihat, saudara, masjid yang besar seperti ini, apakah dibangun hanya dari tidur-tidur? Enggak, saudara. Ini dibangun dari perjuangan, mengumpulkan serupiah demi serupiah, lalu membangunnya dari fondasi dan seterusnya. Adanya orang-orang yang punya mental membangun, mental berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, menjadikan dunia ini menjadi indah, saudara, menjadi baik, negara bisa menjadi maju dan seterusnya. Munculnya pondok-pondok pesantren karena perjuangan, munculnya sekolah-sekolah karena perjuangan. Harus kita pahami, saudara. Maka perjuangan dalam konteks arti yang luas inilah yang lebih tepat. Meskipun memang seandainya terjadi, yaitu kita umat Islam harus siap, yaitu al-qadru fisabilillah, siap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, 5 hal ini yang sangat penting ditekankan Rasulullah sehingga menjadi generasi yang baik, saudara. Maka ambillah pelajaran apa yang belum ada dalam diri kita, apa yang belum ada dalam kelompok organisasi kita, maka bukanlah kehidupan sebagaimana kehidupan yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal muslimun al-kiram rahimakumullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن
وخير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين واسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا غني الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال ما يريد أولنا بهلالك عن حرامك وبفضلك ومن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الحسد والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله